Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu guru, para pejuang PPG. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat untuk belajar, meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tes PPG yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada tahun ini bisa menyandang sebagai guru profesional di tahun 2022 ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai tentang soal latihan free test PPG, yang mana pada kesempatan kali ini Cermin Pendidikan langsung menyajikan soal latihan berdasarkan kemampuan yang kita pahami melalui Google Form. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa langsung menguji kemampuan sejauh mana tingkat pemahaman dalam pengerjaan soal-soal yang sudah kita bahas. Dan ini dilakukan secara gratis melalui Google Form yang sudah diberikan oleh Cermin Pendidikan. Dan kemudian password bisa Bapak Ibu cari nanti di dalam video yang Cermin Pendidikan tampilkan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan apabila bermanfaat silahkan Bapak Ibu bagikan untuk kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang lain supaya bisa sukses bersama. Namun sebelumnya Cermin Pendidikan juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, mana tahu nanti dalam pembahasan ataupun dalam menjawab soal-soal masih banyak yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf dan mohon periksa kembali bersama-sama. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita langsung capcus saja membahas soal-soal untuk kita pahami dan kita kerjakan nanti di Google Form yang sudah kami sediakan. Sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dalam memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Kata kuncinya di sini adalah manfaat mempelajari ilmu sejarah. Mari kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Belajar sejarah dapat juga dijadikan inspirasi untuk meraih masa depan. Banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang dapat dijadikan pelajaran untuk mengambil keputusan di masa depan. Biasanya, hal ini kita dapatkan dari cerita orang atau yang kita pelajari dari sejarah atau dari masyarakat. Dengan demikian, Cermin Pendidikan mengambil kesimpulan yaitu sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Lanjut untuk nomor 3. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? Apakah A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Kita lihat kata kuncinya itu persamaan hubungan antara sejarah dan antropologi. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Antropologi menyumbangkan banyak teori untuk ilmu sejarah, terutama pada konsep mengenai simbol, sistem kepercayaan, folklore, tradisi besar, tradisi kecil, enkulturasi, inkulturasi, primitif, dan agraris. Jadi, antropologi dan ilmu sejarah memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya, yang pada intinya menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Cukup jelas sekali Bapak dan Ibu untuk kali ini, yaitu jawabannya untuk nomor 3, yaitu menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Lanjut untuk nomor 4. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfosis, B. Fotosintesis, C. Penyerbukan, D. Erosi. Kata kuncinya di sini adalah yang bukan termasuk gejala alam biotik. Nah, yang bukan ya Bapak dan Ibu.
Markibas kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Gejala alam biotik yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Yang jelas pada kehidupan manusia atau kehidupan hewan di dunia. Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 4 jawabannya adalah erosi. Kenapa erosi? Karena ini bukan bagian dari kehidupan. Lanjut untuk nomor 5. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Nah, di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis yaitu A. Belalang, B. Nyamuk, C. Lalat, atau D. Semut. Kita lihat kata kuncinya adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Yaitu, mari kita Bapak dan Ibu, kita bahas terlebih dahulu. Klasifikasi insekta dibagi menjadi dua subkelas yaitu Apteriota dan Pteriota. Apteriota adalah kelompok serangga yang tidak bersayap dan sedikit atau tidak mengalami metamorfosis. Serangga yang termasuk Apteriota antaranya adalah Ordo atau Lepisma. Kemudian ada kutu buku. Sementara untuk Archaeosnata adalah Petrobius, yang sedangkan Petrobius adalah kelompok serangga yang memiliki sayap dan dapat bermetamorfosis. Nah, jelas sekali untuk pembahasannya Bapak dan Ibu untuk nomor 5. Sehingga kita bisa sebutkan yang di sini adalah serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Berarti kalau kita lihat di sini adalah serangga yang termasuk tidak memiliki sayap. Di sini yang tidak memiliki sayap adalah semut. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut. Berikutnya nomor 6. Kekayaan sumber alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing. B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah. C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi yang canggih. Mari kita cek dulu Bapak dan Ibu di mana kata kuncinya. Kata kuncinya adalah langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Dengan mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan memberikan pembelajaran dan pelatihan kepada mereka untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang kita punya, untuk meningkatkan dan mampu mengolahnya kembali. Jadi menurut Kementerian Pendidikan, untuk nomor 6 jawabannya adalah C, yaitu mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan, sehingga apabila mereka kembali dan mereka sudah siap untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lanjut, untuk nomor 7. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah susunan kota, B. Menjaga tanah dan mencegah erosi, C. Memperoleh kayu yang berlimpah, D. Meningkatkan pendapatan. Kita lihat kata kuncinya adalah di sini adalah melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan. Mari kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Dengan melakukan reboisasi akan didapatkan manfaat seperti berikut. Mencegah terjadinya erosi tanah yang biasa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut.
melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, dan juga menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Cukup jelas Bapak dan Ibu untuk nomor 7 pembahasannya, sehingga kita bisa simpulkan jawabannya itu menjaga tanah dan mencegah erosi. Lanjut, untuk nomor 8. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis, B. Daur ulang, C. Dikubur di dalam tanah, D. Dibiarkan di tempat terbuka. Nah, kali ini Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengerjakan soal di dalam Google Form sebagai uji kemampuan Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu menggunakan password yaitu saya lulus PPG dengan huruf besar semua tanpa spasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami dan bisa langsung menyelesaikan soal di Google Form dengan sebaik mungkin. Dan apabila tidak bisa diklik alamat Google Form ini, bisa Bapak Ibu nanti ambil di halaman deskripsi cermin pendidikan sudah menyediakan di situ. Passwordnya yaitu saya lulus PPG tanpa spasi dan hurufnya besar semuanya. Mari Bapak dan Ibu kita lanjutkan untuk bahas nomor 8. Ya, kata kuncinya yaitu mengatasi limbah sampah kering. Dengan cara mendaur ulang sampah, karena cenderung sampah kering seperti plastik sangat lama diuraikan, membutuhkan puluhan tahun Bapak dan Ibu. Sehingga mendaur ulang adalah cara yang paling tepat. Sehingga jawaban untuk nomor 8 adalah mendaur ulang. Selamat ya Bapak dan Ibu untuk mengerjakan Google Form sebagai bahan latihan yang lebih daripada kita memberikan nomor-nomor WA kepada media sosial karena sangat berbahaya bagi Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut. Mudah-mudahan sukses dalam berlatih. Nomor 9. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan, yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan. Kemudian ada lambang negara, pedoman Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Nah, mari kita Bapak dan Ibu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009 yaitu tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, cukup jelas sekali ya Bapak dan Ibu ya untuk nomor 9. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 9 jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lanjut untuk nomor 10. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, B. Melestarikan lingkungan masyarakat, C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi, atau D. Sebagai sumber kekayaan alam. Kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di situ yaitu adalah lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian apa sih manfaat dan tujuan dari lingkungan alam dan buatan tersebut? Mari kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, manfaat lingkungan hidup buatan bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada sebagai pembangkit tenaga listrik, kemudian sebagai sarana edukasi, yang ketiga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan, yang keempat sebagai sumber penghasilan, yang kelima sebagai tempat pengembangan dan penelitian, yang keenam sebagai tempat rekreasi, yang ketujuh adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Kemudian manfaat lingkungan alam bagi manusia. Yang pertama adalah tempat bertahan hidup manusia, yang kemudian
tempat bersosialisasi, yang ketiga itu tempat mencari kekayaan, yang keempat tempat mendapatkan hiburan, yang kelima tempat edukasi, yang keenam tempat kebudayaan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan untuk nomor 10, yaitu jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya merupakan salah satu edukasi, juga mendapatkan sebagai tempat kekayaan untuk kekayaan alamnya, kemudian di sini juga bisa mendapatkan kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan manusia seperti listrik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik like, subscribe, dan komen. Bagikan jika bermanfaat. Dan kemudian selamat berlatih menguji kemampuan melalui Google Form yang sudah kami sediakan untuk Bapak dan Ibu. Selamat dan sukses untuk Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan menjadi guru profesional di tahun 2022 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.